warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIM D23040017, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu, Mu Khairul Ummah BK SPD MPD. A. Pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola administrasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian tata kelola administrasi pengembangan kurikulum. Tata kelola administrasi pengembangan kurikulum merupakan proses yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum secara struktur dan sistematis. 2. Tujuan tata kelola administrasi pengembangan kurikulum. Tujuan dari tata kelola administrasi pengembangan kurikulum memiliki beberapa fokus penting, antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Mencapai kepuasan dari berbagai pihak yang terlibat. Yang ketiga, fungsi tata kelola administrasi pengembangan kurikulum. Tata kelola administrasi pengembangan kurikulum memiliki beberapa fungsi utama yang sangat mendukung keberhasilan proses pendidikan. Ke-1, perencanaan kurikulum merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam pengembangan kurikulum. Kedua, pengorganisasian sumber daya untuk menjalankan kurikulum yang telah direncanakan. Diperlukan pengelolaan sumber daya yang tepat. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Proses ini melibatkan penerapan kurikulum yang sudah disusun dan disetujui. Yang keempat, evaluasi dan pengendalian setelah kurikulum diterapkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi untuk menilai kurikulum sejauh mana kurikulum tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola administrasi akademik. Pertama, pengertian tata kelola administrasi akademik. Tata kelola administrasi akademik merujuk pada sistem dan prosedur yang digunakan oleh lembaga pendidikan untuk mengatur dan mengelola seluruh aspek yang terkait dengan kegiatan akademik secara terstruktur, terencana, dan efisien. Kedua, tujuan tata kelola administrasi akademik. Tujuan utama dari tata kelola administrasi akademik adalah untuk menjamin bahwa semua proses akademik berjalan sesuai dengan standar dan yang diterapkan. Beberapa tujuan khususnya antara lain: 1. Peningkatan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan administrasi yang efektif dan terstruktur. Kedua, efisiensi dan efektivitas operasional dalam suatu organisasi sangat bergantung pada tata kelola yang baik, di mana sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, fungsi tata kelola administrasi akademik. 1. Menyusun kurikulum dan jadwal yang efektif untuk memastikan bahwa semua materi ajar tercakup dengan baik. 2. Pengelolaan data akademik merupakan aspek penting dalam administrasi pendidikan karena mencakup proses pengumpulan, penyimpanan, serta analisis data mahasiswa atau peserta didik. Yang ketiga, tata kelola yang baik melibatkan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kualitas pendidikan terjaga. 4. Membuat laporan yang transparan
mengenai kemajuan akademik dan evaluasi kegiatan. C. Pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola administrasi keuangan sekolah. Pertama, pengertian tata kelola administrasi keuangan sekolah. Tata kelola administrasi keuangan sekolah adalah proses dan sistem yang digunakan untuk mengelola penerimaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan di sekolah. 2. Tujuan tata kelola administrasi keuangan sekolah. Tujuan dari tata kelola administrasi keuangan sekolah adalah untuk memastikan dana yang tersedia digunakan sebaik-baiknya guna mendukung kegiatan pendidikan. Beberapa tujuan utama dari tata kelola keuangan sekolah meliputi 1. Efisiensi dan efektivitas menggunakan dana. 2. Transparansi dan akuntabilitas. 3. Mengurangi penyalahgunaan dana. 3. Fungsi utama dari tata kelola administrasi keuangan sekolah meliputi beberapa aspek penting yang saling berkaitan, yaitu 1. Perencanaan. 2. Pengelolaan sumber dana. 3. Pelaksanaan anggaran. 4. Pengawasan dan evaluasi. 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban. D. Pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola administrasi sarana dan prasarana. Pertama, pengertian tata kelola administrasi sarana dan prasarana. Tata kelola administrasi sarana dan prasarana pendidikan mencakup serangkaian tahapan yang paling penting saling terkait untuk memastikan bahwa fasilitas infrastruktur pendidikan dapat mendukung proses belajar mengajar dengan baik. 2. Tujuan tata kelola administrasi sarana dan prasarana. 1. Perencanaan yang matang memungkinkan identifikasi kebutuhan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 2. Proses pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan berdasarkan standar yang berlaku dengan mempertimbangkan kualitas, jumlah, serta ketepatan waktu. 3. Pemanfaatan yang optimal sarana dan prasarana yang tersedia harus digunakan secara maksimal untuk menentukan berbagai kegiatan pendidikan. 4. Pemeliharaan berkelanjutan, yaitu agar fasilitas dapat digunakan dalam jangka panjang. Diperlukan pemeliharaan secara rutin dan berkala. 5. Pengawasan yang ketat, yaitu pemantauan terhadap sarana dan prasarana dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas digunakan sesuai dengan fungsinya serta terhindar dari penyalahgunaan. 3. Fungsi tata kelola administrasi sarana dan prasarana meliputi beberapa aspek penting yang saling berkaitan, yaitu 1. Meningkatkan mutu pendidikan. 2. Pengelolaan anggaran yang efisien. 3. Kenyamanan dan keamanan. 4. Kepatuhan terhadap regulasi. Pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola administrasi kesiswaan. Pertama, pengertian tata kelola administrasi kesiswaan. Tata kelola administrasi kesiswaan adalah suatu sistem yang mengatur dan mengelola berbagai informasi serta data siswa dalam suatu lembaga pendidikan. 2. Tujuan tata kelola administrasi kesiswaan. 1. Mengatur aktivitas siswa. 2. Memantau perkembangan siswa. 3. Mendukung proses belajar mengajar. 3. Fungsi tata kelola administrasi kesiswaan. 1. Perencanaan, planning,
yaitu perencanaan yang disusun dengan baik akan menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh kegiatan di sekolah serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. 2. Pengorganisasian organisasi yaitu mengatur sumber daya manusia dan material merupakan aspek penting dalam administrasi kesiswaan. 3. Pelaksanaan exploiting. Fungsi ini berkaitan dengan implementasi kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya. 4. Pengendalian controlling, yaitu tahap akhir dalam administrasi kesiswaan adalah pengendalian yang mencakup pemantauan serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan siswa. F. Pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola administrasi pengelolaan pemberian disiplin sekolah. Pertama, pengertian tata kelola administrasi pengelolaan pemberian disiplin sekolah. Tata kelola administrasi pengelolaan pemberian disiplin di sekolah merujuk pada sistem, prosedur, dan struktur yang diterapkan dalam manajemen dan pengaturan pemberian sanksi kepada peserta didik yang tidak mematuhi peraturan sekolah. 2. Tujuan utama tata kelola administrasi pengelolaan pemberian disiplin sekolah. 1. Menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. 2. Membentuk karakter siswa. 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Menumbuhkan kepedulian terhadap tanggung jawab sosial. 3. Fungsi tata kelola administrasi pengelolaan pemberian disiplin sekolah. 1. Fungsi pengawasan, yaitu salah satu peran utama dalam tata kelola administrasi adalah pengawasan penerapan peraturan dan kebijakan disiplin di sekolah. 2. Fungsi penegakan aturan administrasi, yaitu sekolah juga berperan dalam penegakan aturan serta kebijakan yang berlaku di lingkungan pendidikan. 3. Fungsi pendidikan, yaitu disiplin di sekolah tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tapi juga berfungsi untuk sarana pembelajaran bagi siswa dalam memahami tanggung jawab dan kedisiplinan. 4. Fungsi evaluasi dan pengembangan, yaitu administrasi juga berperan dalam mengevaluasi efektivitas sistem disiplin telah diterapkan di sekolah. 5. Fungsi bimbingan dan konseling, yaitu saling memberikan sanksi. Tata kelola administrasi juga memiliki fungsi dalam memberikan bimbingan serta konseling kepada siswa yang melanggar aturan. G. Pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola administrasi pengelolaan asrama. 1. Pengertian tata kelola administrasi asrama. Tata kelola administrasi asrama berujuk pada sistem pengelolaan yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan, kesejahteraan, dan kenyamanan penghuni asrama. 2. Tujuan tata kelola administrasi asrama. 1. Meningkatkan kedisiplinan dan pembentukan karakter siswa. 2. Meningkatkan prestasi akademik. 3. Menyediakan sarana dan layanan yang memadai. 3. Fungsi tata kelola administrasi asrama. 1. Perencanaan kegiatan, yaitu perencanaan program pembinaan yang mengembangkan bagi penghuni asrama, yang mencakup kegiatan pendidikan, pelatihan, serta aktivitas sosial, merupakan salah satu aspek penting dalam fungsi perencanaan manajemen asrama. 2. Pengorganisasian, yaitu penyusunan struktur organisasi yang teratur di asrama, termasuk peran pembina, pengawas, dan staf administrasi, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab dapat dijalankan secara efektif. 3. Pelaksanaan program melaksanakan program yang telah disusun.
serta kegiatan pembina karakter pelatihan dan agar kebudayaan bertujuan untuk mendukung perkembangan pribadi penghuni asrama. 4. Pengawasan dan evaluasi, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan serta kepatuhan penghuni terhadap peraturan asrama, sekaligus mengevaluasi efektivitas program guna mendukung perbaikan berkelanjutan. Sekian dari saya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em